Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Teman aktivitas kali ini, aku ingin menceritakan tentang satu sekte dari negeri Vrindavan yang punya nama dengan arti tak menakutkan, tapi menjalankan beberapa ritual yang justru sebaliknya. Sekte apa itu? Dan ritual apa yang mereka lakukan yang ujung-ujungnya bikin kita geleng-geleng kepala dan mengerut ketakutan? Ikut aku, kita akan masuk ke ceritanya. Kita akan berkenalan dulu dengan sekte ini. Sekte ini tinggal dan menjalankan kehidupannya di kota Varanasi, India, di mana letak kotanya ini membentang di sepanjang Sungai Gangga. Agama yang dianut oleh sekte ini sebenarnya juga adalah agama Hindu, seperti agama mayoritas di negara ini. Hanya saja sekte ini sekarang sudah tidak lagi divalidasi oleh agama Hindu lainnya karena dianggap menyimpang. Menyimpang? Ya, sekte ini menjalankan ritual-ritual yang tidak umum, yang bikin mereka dianggap menyimpang dari ajaran agama Hindu yang ada. Ritual-ritual yang mereka jalankan ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa mereka memilih tempat tinggal di dekat Sungai Gangga. Ritual pertama dan jadi alasan utama kenapa sekte ini dianggap menyimpang atau tanda kutip sesat adalah memakan daging manusia. Ngeri bukan? Parahnya jenis daging yang mereka makan ini bukan hanya jenis daging yang masih segar saja, tapi daging yang sudah membusuk pun juga mereka makan. Ya kalian bisa bayangkan sendiri ya gimana ekstrimnya itu. Itu sebabnya mereka memilih tepian Sungai Gangga sebagai tempat tinggal, karena banyak keluarga yang tidak mampu mengkremasi keluarga atau kerabatnya yang meninggal dunia akan membuang jenazah mereka ke Sungai Gangga. Dan itu utuh. Nah, jenazah inilah yang diambil oleh masyarakat Agori untuk dijadikan makanan. Nanti bagian-bagian tubuh yang nggak bisa dimakan seperti tulang atau tengkorak, itu akan mereka jadikan peralatan untuk ritual atau aksesoris-aksesoris yang mereka butuhkan. Dan ritual ini menurut salah satu pendeta Agori yang waktu itu sempat diwawancarai oleh CNN, dengan cara makan daging jenazah ini, mereka mengaku tubuh mereka itu menjadi sangat kuat. Anda bisa lihat saya ini sudah umur 60 tahun, tapi badan saya, fisik saya, rasanya itu masih 30 tahun, masih kuat. Wow. Kekuatan itu akan bisa dirasakan asalkan makan langsung dari tengkoraknya. Karena menurut pendeta ini, ada banyak karma di tengkorak kita ini, tengkorak manusia ini. Jadi mungkin kalau kita simpulkan sedikit, karena kita makan dari bagian ini, jadinya karma yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal itu akan jadi kekuatan bagi diri kita. Mungkin kira-kira seperti itu pemahamannya. Tapi jadi satu pertanyaan juga sih, karma itu kan ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau karma baik itu jadi kekuatan, mungkin pikiran kita masih ya oke lah. Tapi gimana dengan pengaruh dari karma buruk? Apakah itu nggak akan jadi sifat buruk buat orang yang memakannya? Coba kalian bantu jawab di bawah. Sekte ini juga peminum alkohol dan penghisap ganja. Candu dong? Ya, jatuhnya pasti begitu. Meskipun kata mereka mencoba untuk tetap sadar diri dalam kondisi sangat mabuk sekalipun. Mungkin nggak ya? Alasannya kenapa mereka mengkonsumsi alkohol dan juga menghisap ganja ini adalah supaya mereka bisa lebih dekat dengan dewa yang mereka sembah dan memutuskan diri dengan dunia yang penuh dosa. Tapi kalau menurut aku sih, ya memang akan semakin dekat dengan pencipta kalau mereka jatuhnya mabuk dan ngefly. Tapi bukan dewa penyelamat sepertinya yang datang semakin dekat,
tetapi dewa kematian, mengingat sifat candu dari ganja dan alkohol yang mereka konsumsi itu kan bahaya. Betul nggak sih? Ritual yang terakhir ini adalah ritual yang mind-blowing sekali, di mana mereka ini boleh dan mengizinkan para pengikutnya untuk, memakan mereka sendirilah. Dan mereka juga diizinkan untuk berhubungan badan di depan umum dengan mayat. Mereka diizinkan untuk boleh bersetubuh dengan pelacur, asal tidak dengan sesama jenis. Karena itu adalah pantangan berat buat mereka. Jangan sampai mereka atau anggota mereka melanggar ketentuan itu. Selain itu, kalau kalian lihat tubuh mereka yang putih-putih seperti tertutup bedak ini, jangan dikira kalau ini adalah bedak ataupun tepung. Terus apa itu? Itu adalah abu jenazah yang sudah dikremasi yang mereka balurkan ke seluruh tubuh mereka. Filosofinya, dengan membalur tubuh mereka menggunakan abu itu, mereka ini akan dijauhkan dari sakit penyakit. Filosofinya oke sih, tapi tentang relate atau enggaknya antara filosofi dengan faktanya, coba kalian cerna sendiri aja. Itu tadi ritual-ritual menyimpang yang dilakukan oleh sekte ini yang membuat kita yang mungkin tidak mengenal mereka begitu dekat justru akan merasa ketakutan saat berdekatan atau berpapasan atau berjumpa dengan mereka. Tapi jangan salah, di balik semua ritual ekstrim yang mereka lakukan ini, sekte Agori sangat-sangat menjunjung tinggi kesetaraan antar umat beragama. Mereka sama sekali menolak perselisihan. Jadi mereka akur terus. Sekalipun dianggap aneh, mereka nggak pernah yang namanya membenci, baik itu sesama manusia ataupun terhadap benda. Bagi mereka semua hal di atas bumi ini kedudukannya setara. Jadi tidak perlu ada yang dibeda-bedakan. Ditambah karena prinsip hidup mereka yang selalu berusaha mendekat kepada Sang Pencipta, mereka ini juga tidak materialistik. Mereka tidak menganggap uang itu adalah segala-galanya. Itu sebabnya ketika ada wisatawan asing yang datang untuk mencoba mencari tahu kehidupan mereka, mereka tidak mencari keuntungan dari situ. Gimana? Menarik kan fakta unik sekte ini? Semoga saja bisa menambah wawasan sekaligus menghibur kalian semua ya. Sekian dulu Voice Story kali ini. Sampai jumpa di story-story lainnya di Voice Story. Dukung selalu channel ini ya. Bye-bye.